Kembali di iNews Pagi, pemirsa 8 pekerja tambang manual terowongan bawah tanah di Desa Mentawakan Mulia, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang terperangkap selama 4 hari akhirnya ditemukan tewas. Seluruh korban dievakuasi tim gabungan dan dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Penemuan korban pertama Rabu siang sekitar 5 meter dari mulut terowongan saat ditemukan posisi korban sedang mengapung di atas air berlumpur. Kemudian korban kedua ditemukan 70 meter di dalam terowongan di lorong kering. Evakuasi sempat terhambat karena medan yang berat. Selain lorong terowongan masih dipenuhi lumpur, juga gelap dan oksigen terbatas. Evakuasi sempat dihentikan karena cuaca dan peralatan kurang mendukung. Pada Rabu sore pencarian kembali dilakukan. Satu persatu korban kembali ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Total yang ditemukan menjadi 8 orang. Setelah kita melaksanakan penyedotan air untuk keluar dari galian lubang, sementara ini dari 10 korban yang terjebak di dalam lokasi gua galian tambang, kita sudah mengevakuasi 8 jenazah. Dan kebetulan semuanya ditemukan dalam keadaan meninggal dan sepertinya mereka sudah membengkak dan seperti sudah kemasukan air. Mungkin selama 3 hari, mungkin kena hempasan air sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Setelah dikeluarkan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Marina Batu Licin untuk diotopsi. 6 korban belum teridentifikasi identitasnya. Dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Rapat dengar pendapat DPRD bersama buruh pelabuhan Kendari ricuh. Kericuhan dipicu pernyataan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dianggap tidak berpihak pada buruh. Kericuhan terjadi di ruang rapat Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara saat Komisi 3 DPRD rapat dengar pendapat bersama buruh, Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara, KSOP Kendari, dan Pelindo 4 Rabu siang. Kericuhan dipicu pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dinilai tidak memihak pada kepentingan buruh. Buruh menolak pemindahan pelabuhan karena bisa berdampak pada perekonomian buruh dan masyarakat sekitar pelabuhan. Jadi saya harapkan kepada pemerintah, kami menyampaikan, khususnya para pejabat, jangan sekali-kali dalam keadaan COVID ini mengeluarkan kebijakan pada khusus yang bertalian dengan publik. Dan ini akan merusak daripada marwah yang disebut dengan COVID ini, aturan COVID. Sementara anggota DPRD Sulawesi Tenggara meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan tepat di tengah pandemi. Saya berharap pemerintah bijak untuk melihat situasi seperti ini, apalagi situasi COVID-19 ini yang begitu sulit mata pencaharian, dan harus didorong, pemerintah harus mendorong kelompok-kelompok masyarakat yang ingin membangun dirinya, yang ingin menciptakan lahan pekerjaan dirinya dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Akibat kerusuhan, rapat dengar pendapat ditunda karena Kepala Dinas Perhubungan dan KSOP Kendari yang dievakuasi tidak kembali ke ruang rapat. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mutarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi lahan warga di Simpang 4 Asahan, Sumatera Utara juga ricuh. Pemilik lahan histeris mengadang alat berat usai pembacaan penetapan eksekusi. Jangan dijual di kami. Dari mana dong tuh aku mau makan? Dari mana, Pak? Kericuhan terjadi saat eksekusi lahan warga atas hak guna usaha di Simpang 4 Asahan, Sumatera Utara. Pemilik lahan menghadang alat berat yang akan mengeksekusi lahan atas keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Pemilik lahan berharap haknya dikembalikan karena telah membayar pajak meski hanya memiliki surat keterangan tanah dari camat. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai mengatakan ada 7 penetapan eksekusi lahan seluas 22 hektar, namun ada 1 penangguhan dengan meminta penundaan eksekusi.
Dan dalam laporan dari kepanitraan bahwa terdapat satu objek yang mana pihak itu mengajukan permohonan untuk ditangguhkan dengan alasan yang bersangkutan memiliki sertifikat dari BPN, sertifikat hak milik. Meski sempat ricuh, eksekusi tetap berjalan dengan pengawalan aparat keamanan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Pagi. Saya Stefani Patricia. Dan saya Aprilia Putri undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.